Halo guys, kalau sebelumnya kita udah belajar eksploitasi serangan SQL injection di simulasi Postfigure Academy, mungkin beberapa dari kalian mikir, oh ternyata SQL cuma bisa lihat database doang. Nah sekarang, kita akan masuk ke dunia nyata dan bakal gali lebih dalam tentang seberapa gila dampak SQL injection kalau dimanfaatin benar-benar. Mulai dari gimana sih caranya attacker bisa masuk ke database, terus dari situ bisa ngoprek-ngoprek file penting, bahkan kadang bisa ambil alih server cuma lewat celah SQL injection doang. Dan yang paling menarik, kita juga akan kenalin kalian tools SQL Map, yaitu tools wajib yang dalam dunia nyata sudah pasti digunakan oleh attacker untuk eksploitasi SQL injection. Oke guys, nah sekarang kita udah masuk ke simulasi eksploitasi SQL injection, dan kali ini kita akan praktekin gimana sih cara eksploitasi SQL injection sebagai attacker yang mengeksploitasi SQL injection secara otomatis menggunakan SQL Map. Jadi kita langsung aja cari SQL Map di GitHub dan tinggal install ya. Oh ya, sebelumnya kalian pastiin kalau kalian itu udah install Python ya. Di sini saya nggak akan infokan gimana caranya kalian install Python, karena itu gampang banget untuk versi sistem operasi apapun. Jadi pastiin kalian udah install Python dulu versi 3. Nah, kalau udah tadi kita buka halaman si SQL Map-nya nih, SQL Map Project, SQL Map, tinggal copy URL-nya aja kayak gini. Terus tinggal kita project-nya pakai Git. Nah, iya jangan lupa kalau seandainya kalian pakai kalian Linux, itu biasanya Git dan SQL Map udah keinstall. Jadi karena berhubung saya juga udah keinstall di macOS yang saya pakai, jadi saya harusnya nggak perlu install lagi. Tapi nggak apa-apa, kita coba cloning aja dulu pakai Git di OS yang saya praktekin ini. Nah, setelah itu, kalau udah berhasil, kita coba buka ke directory SQL Map-nya. Kita listing direktorinya. Ini toolsnya nih, sqlmap.py atau Python file-nya. Jadi, kalau kalian mau jalanin tools SQL Map ini, kalian bisa pakai program Python 3 dan tinggal running si SQL Map.py-nya. Contohnya kayak gini, kita pakai Python 3, sqlmap.py, terus kita cari baca dokumentasinya dulu ya. Nah, artinya SQL Map-nya udah jalan nih kalau kayak gini. Nah, ini adalah informasi dan dokumentasi gimana sih cara pakai SQL Map. Pertama-tama, dia harus kalau kalian mau pakai, pastikan kalian memiliki URL sebagai parameter untuk masukin target kalian. Jadi, kita bakal praktekin pakai URL pertama, dan kedua kita akan pakai cookies juga, karena berhubung kita pakai URL dan misalnya kalian pengen eksploitasi SQL injection tapi targetnya itu atau parameternya itu baru ada setelah kalian login misalnya, jadi kalian harus pakai cookies atau session kan. Jadi dia juga udah nyediain parameter cookies. Terus kalau pengen pakai random user agent kalian tuh misalnya sekarang yang kalian pakai adalah browsernya Firefox, dia bakalan otomatis pakai Firefox. Tapi kalau pakai SQL Map, user agentnya biasanya SQL Map. Nah, itu tuh biasanya sering kena blok tuh, cuman karena ini nggak ada firewallnya, jadi kita pakai yang default aja. Kita ngikutin sesuai uh, aplikasinya. Terus misalnya kalian juga pengen analisa request SQL Map pakai proxy, jadi dia juga nyediain support proxy ya. Jadi misalnya kalian pengen lihat traffic dari si SQL Map ini, gimana sih caranya nyerang secara otomatis, ya kalian tinggal lemparin aja ke proxy website misalnya, dan kalian masukin alamat IP website kalian dan port yang kalian aktifin di website kalian. Nanti semua request yang dikirimkan dari SQL Map ke target itu bakal kelempar ke proxy atau website kalian. Jadi dia udah nyediain banyak tuh. Nah, ini injectionnya nih. Nah, si injection ini biasanya di fitur injection ini dipakai buat nentuin parameter apa yang mau kalian exploit, atau kalau kalian udah mengira database apa yang dipakai oleh sebuah aplikasi, jadi kalian bisa masukin value database atau parameter tersebut ya. Misalnya kalian mengira kalau si aplikasi menggunakan MySQL misalnya, jadi kalian tinggal tambahin sebuah parameter -dbms ini untuk masukin MySQL value-nya. Terus kita ke level dan
RIS ya. Jadi semakin tinggi RIS ini tuh sebagai pengontrol seberapa banyak parameter yang akan kalian uji. Misalnya nih di min-min level, jadi RIS-nya levelnya itu ada 1 sampai 5. Nah, kalau level 1 itu default parameternya ya biasa kayak get dan post doang, 1 atau 2 parameter doang yang dites. Tapi kalau levelnya semakin naik itu biasanya semakin banyak parameter yang dicek atau di scan ya. Maksudnya di scan. Jadi kalau udah level 2 itu biasanya udah nambahin atau mencakup cookies yang diinjek. Terus di level 3 itu dia nambahin injeksi terhadap header header request kalian juga, misalnya user agent atau referrer. Terus yang keempat atau 5 dia akan menguji lebih banyak lagi ya, misalnya parameternya ada dalam JSON, XML, dan ya data-data yang looping atau nested looping data di dalam sebuah body request gitu ya guys ya. Nah, kalau untuk yang min-min techniques itu biasanya dipakai untuk menentukan jenis teknik SQL injection apa yang pengen dieksploitasi. Misalnya kalian pakai blind atau error base atau union query base dan bahkan time base ya. Semuanya kategorinya bisa kalian gunakan. Nah, biasanya saya pakai semuanya nih, semua tekniknya setiap kali saya ngelakuin pen test atau penetration testing. Biasanya saya pakai semuanya tuh BU, STQ. Jadi saya pakai semua tuh. Jadi sekarang kita langsung aja coba eksploitasi SQL injection di dalam aplikasi DAM Vulnerable Web Application. Kita masukin ID dulu ya, 123 misalnya. Terus kalau udah masuk, kita lihat URL-nya udah berubah jadi ID-nya 123. Nah, targetnya adalah kita eksploitasi parameter ID. Dan kita nggak akan masukin parameter ID di dalam SQL Map-nya karena kita mencoba untuk ngelakuin ini secara otomatis. Maksudnya adalah kita biarkan SQL Map eh, bekerja mendeteksi parameter mana yang vulnerable dengan sendirinya. Jadi langsung aja kita masukin URL-nya, kita copy SQL Map-nya, jalanin min URL, masukin URL-nya, kita benerin dulu ya karena dia otomatis paste dan ke regex gitu pastenya. Jadi, nah jangan lupa masukin cookies ya karena ini authenticated SQL injection. Tapi jadinya kita harus masukin cookies. Tinggal kita cek aja di inspect element, terus di storage. Ada 2 cookies yang dipakai si aplikasi ini. Yang pertama adalah PHP Session ID atau session biasanya atau session default dari PHP. Tinggal kita copy aja value-nya nanti biar kita paste dan kita pakai di SQL Map ya value-nya. Kita copy, terus ya kita tambahin dulu min cookies, terus sama dengan jangan lupa kutip 2 karena sifatnya string, PHP Session ID atau disingkat PHP Session ID sama dengan copy cookiesnya. Anjir nggak bisa di sini, harus di sini ternyata. Kita copy, tinggal kita paste aja ya guys ya. Udah masuk, terus titik koma buat misahin antara cookie 1 dan cookie 2 yaitu security, low, terus udah sih harusnya tinggal kita jalanin si SQL mapnya. Sekarang kita ngapain dulu Ctrl L untuk clear. Tuh, ketika enter langsung ke exploit guys. Jadi dia otomatis tuh ngedetect request get dan parameter ID dari sebuah aplikasi tersebut rentan terhadap serangan SQL injection tipe error base. Dan dia juga ngedeteksi tuh MySQL-nya lebih besar versinya itu lebih besar atau sama dengan 5.1, dan dia bilang tipe SQL injection-nya adalah error base dengan payload yang udah dia sediakan dari si SQL map-nya. Canggih banget kan guys, cepet banget kan daripada manual kayak kemarin. Wah, tapi kalau nggak belajar manual sih kalian nggak akan ngerti konsep dasar dari SQL injection itu sendiri sih. Jadi buat apa kalau kalian bisa SQL map doang tapi kalau ditanya nggak tahu apa-apa. Dia juga nggak deteksi nih web servernya atau sistem operasinya si aplikasi adalah Linux dan server aplikasi web servernya adalah Apache versi 24.25 ya guys ya. Nah, selanjutnya kita coba eksploitasi
database apa aja yang tersedia di dalam sebuah aplikasi target ini. Pakai parameter min DBS ya guys ya, karena kita lihat tadi di dokumentasinya nih ya, kalau seandainya untuk ngedam database atau enumerasi database itu pakai parameter apa sih? Kok nggak ada ya? Oh salah nih, nggak ada SQL Magnet coy. Tambahin ke SQL Map.py, terus grab database. Nah, tuh min DBS digunakan atau parameter min DBS bisa dipakai untuk ngelakuin enumerasi terhadap database. Jadi kita langsung pakai aja min DBS, terus udah sih enter aja langsung harusnya. Enter tuh ketemu database-nya ada dua nih, satu information schema dan satunya DVWA. Biasanya information schema itu ya database bawaan dari MySQL ya guys ya. Jadi bisa kalian eksploitasi juga dan biasanya nggak memiliki informasi yang sensitif ya terkait informasi terkait roles dan privilege kalian doang. Biasanya informasi sensitif itu adalah dari database yang dibuat oleh si aplikasi itu sendiri atau user dari aplikasi itu sendiri. Nah, kita coba targetin database-nya DVWA, terus kita pakai min D ya guys. Kalau kita udah tahu nama database-nya, kita select database-nya pakai min D gede atau D kapital, terus masukin nama database-nya DVWA, terus kita enumerasi tables-nya guys. Jadi pakai min tables guys. Kalian baca aja dokumentasinya lah ya, karena gampang banget sih harusnya. Berhasil, kita dapat dua tables. Pertama user, kedua table guestbooks guys. Jadi kita coba listing table yang menggunakan min table tadi dan berhasil dapetin dua table di dalam database DVWA ini guys. Jadi eksploitasinya sejauh ini kita udah tahu nama database apa aja yang tersedia dan kita udah tahu ada table apa aja di dalam database DVWA guys. Nah, sekarang adalah targetnya ngedapetin informasi dari dari database DVWA di table user guys ya. Kalau sama kayak tadi, kalau min D gede itu buat nge-select nama database, sekarang kita pakai min T gede untuk nge-select nama tablesnya karena kita udah tahu. Nah, ini dia tadi, ini exploitnya udah berhasil, kita udah dapetin data atau informasi sensitif yang ada di table users dari database DVWA. Tapi sebelumnya kita sempat ngetik dua prompt tuh atau ngejawab dua prompt. Yang pertama adalah dia nanya, do you want to store hash to temporary file atau do you want to crack them via dictionary based attack? Biasanya saya enggak ya guys ya, karena ini tuh dua proses yang makan waktu cukup lama guys sebenarnya. Jadi dia bakal otomatis nge-crack informasi yang dienkripsi di dalam sebuah database. Misalnya kayak password tuh, kalau kita lihat passwordnya dalam bentuk hashing tuh guys ya, atau terenkripsi. Jadi dia bakalan mencoba untuk nge-brute force atau nge-crack passwordnya. Ya bayangin aja bakalan lama banget lah. Mending kita crack pakai aplikasi lain lah daripada harus crack pakai si SQL Web ini, karena dia fungsinya ya udah buat SQL injection doang gitu otomatis. Dan untuk nah sekarang kan kita udah masuk ke dalam database dan nemu informasi sensitif. Terus selanjutnya kita akan coba melakukan cracking password dari password hash yang kita temukan di dalam table user. Jadi kan kita udah nemuin nih user ID, username, avatar, bahkan banyak buat informasi sensitif lainnya dan termasuk password. Tapi passwordnya masih dalam bentuk hash. Nah ini yang akan kita coba lakukan cracking menggunakan kombinasi antara Hashcat dan RockU sebagai wordlist yang sering banget dipakai atau digunakan dalam dunia penetration testing ya guys ya. Jadi sekarang ya udah kita catat, kita kumpulin semua list password hashnya, terus kita catat satu-satu guys ya ke dalam sebuah file nantinya, dan kita kumpulin dalam satu file itu isinya hash yang kita temuin nih, dan kita akan brute force atau cracking password yang menggunakan hashcat dan RockU. Jadi kita bikin filenya dulu, nama filenya apa ya,
Kita copy dulu. Oh, nggak bisa ada yang copy semuanya. Tinggal copy. Terus nano hashes from dvwa.txt kita paste. Terus kita copy hash berikutnya. Kita paste lagi guys. Sampai selesai ya guys ya. Kalau banyak sih harusnya kita bisa ekstrak ini pakai Excel aja sih nggak masalah. Terus yang terakhir paste, kita simpan Ctrl X, yes, enter, dan tinggal kita jalanin uh, rockyou, hashcat dan rockyou guys. Tapi sebelum itu kita deteksi dulu, identifikasi si hashnya ini jenis apa sih. Nah gitu ya guys ya, biar kita nggak salah pakai mode nanti di rockyou-nya. Kita buka hash type identifier untuk ngedetect hashnya, terus kita pastekan salah satu sampel hashnya di sini. Kelihatan tuh guys, possible algorithm atau algoritma yang sangat mungkin dari hash ini adalah MD5 atau MD5 ya guys ya. Nah, kalau kita udah tahu hashcat atau hash type-nya adalah MD5, sekarang kita buka hashcat example hash untuk cari tahu MD5 tuh kodenya atau modenya, nomor modenya di hashcat itu berapa ya guys ya. Kita langsung buka aja example hash, hashcat example hash, nanti kita cari di dalamnya itu format MD5 untuk nge-brute force atau nge-crack MD5 pakai hashcat itu caranya gimana ya guys ya, atau metode atau modenya lah itu gimana. Nah, udah buka di sini di baris pertama ternyata hash mode itu kodenya 0 guys. Jadi langsung aja nanti kita pakai hashcat dengan mode 0. Terus kita lemparin hash yang kita temukan dari DVWA tadi guys. Nah, langsung aja di sini kita tadi filenya udah kita simpen, file hashnya tadi kita simpan ke hash from DVWA. Kita panggil hashcat-nya, kalian tinggal install aja, atau di Kali Linux juga udah ada hashcat. Terus modenya tadi 0, min m 0, dan hash nama file yang kita simpan. Terus kita cari wordlistnya, kita akan pakai rockyou guys ya. Di sini rockyou-nya saya simpan di dokumen tools, checklist, discovery, bukan yang di password ya guys, password, klik database, terus rockyou.txt, dan tinggal enter aja. Kita tunggu aja tuh, udah ada beberapa yang ke crack. Jadi ada 3 guys, dari semuanya itu cuma 3 yang berhasil ke crack lewat hashcat. Ya lumayan lah ya. Nanti kita identifikasi dan kita coba pakai kredensial hasil crackan ini untuk login ke database-nya. Jadi kita coba identifikasi hash siapa aja nih ke crack. Ini ujungnya belum sih? 3. Username-nya Gordon, terus yang berhasil ke crack si Gordon, passwordnya. Terus si Pablo Pablo Escobar anjay. Dan passwordnya Harley. Terus yang 1337 anjay, hacker banget nih, namanya juga hack, anjir keren banget, user ID-nya 1337. Dan passwordnya apa tadi? Passwordnya si Charlie, bukan Harley guys. Coba kita login ya guys ya, pakai username si 1337, passwordnya tadi Charlie. Kalau nggak salah ya Charlie. Kita validasi dulu, bener kok Charlie ST12 ganti profesi jadi hacker guys.
Berhasil guys, kita berhasil login dari password yang kita crack lewat SQL injection. Jadi hari ini kita udah belajar eksploitasi SQL injection secara otomatis menggunakan SQL map, dan ada bonus kita belajar cracking password menggunakan Hashcat dan Hashcat dengan word list Rokyo. Makasih guys, udah malam, saya ngantuk. Selamat malam dan selamat tidur. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin.